Nah, kemenangan perang Badar itu Allah menyebutkan ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ikhwatul iman, dalam kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan hikmah dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sirah Nabawiyah. Bulan ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, di bulan ini penanggalan secara Islami ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu di bulan Muharram. Penting kita ketahui bulan-bulan dalam tahun Hijriah, karena ada kaitan dengan urusan ubudiyah atau ibadah. Kalau kita ingin saum 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid, yang menjadi patokan bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi tanggal 13, 14, 15, coba lihat bulan. Ada nggak? Nggak ada. Kan itu tahun Hijriah. Kemudian kemarin juga kita telah menjalankan saum sunnah di bulan Muharram, yaitu pada tanggal 9 dan 10 atau disebut dengan Tasu'a Asyura. Kemudian juga dalam ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah, kemudian di bulan Syawal, itu semua berpatokan kepada tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Nah, umat Islam mestinya wajib mengetahui, meskipun secara adat dan tradisi di tanah air kita tidak mengikuti penanggalan tahun Hijriyah. Nah, sekarang tanggal Muharram tanggal berapa sekarang? Tanggal 20, tanggal 21. Rasulullah SAW bahwa di bulan Muharram ini memperbanyak saum sunnah. Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya peristiwa yang kedua, bahwa pada bulan inilah bangsa Indonesia secara nasional meraih kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan sampai sekarang masih direah-reah, diramaikan sebagai ekspresi ya orang-orang tanah air dalam mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Meskipun tidak seharusnya dengan cara-cara seperti itu ya. Nah, ikhwatul iman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada tema yang tadi, bahwa Nabi alaihissalam hijrah dari Mekah ke Madinah itu terakhir setelah para sahabat dihijrahkan terlebih dahulu. Karena hijrah pada waktu itu secara makani atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain bersifat fardu bagi orang yang mampu dan memiliki perbekalan. Tetapi bagi orang yang tidak mampu dan mendapatkan izin dari Nabi alaihissalam langsung, ya tidak diperkenankan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jaraknya 460 kilo. Kalau di sini antara Tasik dan Surabaya, ya. Jadi hijrahnya Nabi alaihissalam itu terakhir. Setelah Nabi menghijrahkan umatnya, kemudian terakhir Nabi alaihissalam. Hijrahnya Nabi 4 orang. Nabi, Abu Bakar Siddiq, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraiki. Nabi alaihissalam dengan Abu Bakar Siddiq
menyewa dengan upah yang layak kepada Abdullah bin Quraikot, padahal si Abdullah ini belum masuk Islam, masih dalam keadaan agama nenek moyang. Diupah karena memiliki sekia dan pengetahuan jalur ke Madinah di luar jalur secara umum yang dilalui oleh orang-orang Quraisy Mekah ketika akan ke Madinah. Nah, ini sehingga menjadi dalil bahwa boleh kaum muslimin mempekerjakan atau bermuamalah kepada orang-orang non-muslim dengan jujur dan profesional, asalkan orang non-muslim tadi atau orang kafir itu tidak memerang. Tidak apa? Tidak memerang. Umpamanya dibuat madrasah atau masjid atau rumah, tidak ada arsitek yang ahli di bidang itu. Kalau kita cari, kalaupun ada, belum ahli. Yang ahli orang yang beragama lain, bukan agama Islam. Kita boleh untuk mempekerjakan secara profesional, ya, untuk mempekerjakan secara profesional kepada mereka, meskipun itu yang dibangun madrasah atau yang dibangun masjid. Nabi alaihi salatu wassalam memberi upah kepada Abdullah bin Quraikot yang mempunyai kemampuan, skill, jalur-jalur tikus lah istilah bahasa sekarang, mempunyai kemampuan jalur-jalur ke Madinah yang jarang atau hampir tidak dilalui oleh orang-orang Mekah. Nah, kenapa demikian? Karena memang Nabi alaihissalam berhijrah dari Mekah ke Madinah itu dikejar-kejar, di bawah bayang-bayang pembunuhan dan penangkapan. Setelah ada perkumpulan di Darun Nadwa bahwa tidak ada jalan lain selain Muhammad itu dibunuh, hidup atau mati, ditangkap, maka disitulah Nabi alaihissalam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian Amir bin Fuhair ditugasi oleh Abu Bakar Siddiq untuk urusan akomodasi, untuk urusan logistik. Amir bin Fuhair menyiapkan susu yang diperah dari kambing, kemudian juga menggiring kambing untuk menghilangkan jejak tapak siapa? Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi berjalan, kemudian diikuti dengan kambing-kambing itu supaya jejak tapak Nabi itu dengan Abu Bakar tidak kelihatan, digulung gitu, tidak kelihatan. Karena kan Nabi dikejar-kejar pada waktu itu. Sampai di kota Makkah itu tidak ada yang luput dari pengejaran orang Quraisy. Meskipun Nabi bersembunyi di Gua Saur, orang Quraisy itu sampai ke situ. Tapi di mulut gua ada laba-laba, kemudian ada burung dara bersarang di situ, sehingga mereka beranggapan tidak ada orang. Padahal di dalamnya ada siapa? Ada Rasul dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi tidak luput dari pengejaran pada waktu itu. Nah, ini yang mengurusi logistik. Yang mengurusi logistik itu siapa? Amir bin Fuhair. Nah, selanjutnya kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, sampai kepada telinga kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sangat menanti kedatangan Nabi Alaihissalam. Dan secara kebiasaan, apabila perjalanan dari Mekah ke Madinah pada zaman itu butuh waktu 40 hari. Butuh waktu berapa? 40 hari. Nah, setelah menjelang 40 hari, kaum muslimin yang ada di Madinah, baik itu muhajirin maupun ansor, sudah mewanti-wanti kedatangan Nabi. Bahkan mereka ingin menjadi orang pertama melihat Nabi, sehingga mereka membuat sip, kelompok pertama hari Senin, kelompok kedua hari Selasa, kelompok ketiga hari Rabu, dan seterusnya. Karena mereka berkeinginan untuk menjadi orang-orang yang
ingin pertama kali bertemu dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelang 40 hari. Tapi ternyata yang pertama kali dijumpai Nabi Alaihissalam itu oleh orang Yahudi. Ternyata mereka berteriak kepada kaum muslimin, "Hai kaum muslimin, yang kalian tunggu-tunggu dan yang kalian nanti-nanti itu sekarang sudah datang tuh." Nah, mereka kaum muslimin itu pada naik ke bukit, ke gunung. Waktu itu ingin pertama kali melihat dari kejauhan, kemudian akan disambut. Ternyata memang benar Nabi Alaihissalam dengan Abu Bakar Siddiq sampai di tempat tersebut, kemudian disambut oleh kaum muslimin, laki, perempuan, anak, dewasa, orang tua. Bahkan ahli sejarawan yang saya pernah baca di buku Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, Nabi Alaihissalam oleh kaum muslimin disambut dengan beragam ekspresi. Di antaranya adalah lantunan-lantunan syair, tola'an badru alaina wajaba syukru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya. Kita kembali kepada yang tadi, mukadimah, bahwa Umar ibn Khattab khalifah ketika ingin dibuat penanggalan dalam kaum muslimin atau dalam Islam, meminta saran kepada para sahabat ketika itu. Kemudian ada sahabat yang memberi gagasan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, sudah saja penanggalan dalam Islam ini dinisbahkan kepada kelahiran Nabi." Dinisbahkan kepada apa? Kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi bulan apa? Rabiul Awal. Kelahiran Nabi bulan Rabiul Awal. Namun oleh Umar, oleh Khalifah ditolak. Gagasan ini bagus, tetapi ini mirip-mirip dengan Nasrani. Bahkan sama dengan Nasrani. Sudah, coba gagasan yang lainnya. Ada lagi sahabat yang menyampaikan pendapat, "Wahai Khalifah, bahwa penanggalan dalam Islam ini bagaimana kalau dinisbahkan ke wafatnya Nabi?" Itu pun juga ditolak oleh Khalifah. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana penanggalan dalam Islam itu diawali dengan turunnya Al-Quran? Oleh Khalifah pun juga ditolak. Baru yang keempat ini yang diterima, disepakati, ditegaskan oleh Umar bin Khattab, bahwa penanggalan di dalam Islam dinisbahkan kepada hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kalender dalam Islam itu disebut dengan kalender apa? Hijriyah. Kaitannya dengan apa? Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada alasan Umar bin Khattab kenapa menisbahkan kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah titik tolak atau bermula tegaknya agama Allah, agama Islam. Jadi setelah hijrah. Jadi itulah kronologi kenapa kalender Islam itu disebut apa? Hijriyah. Dikarenakan gagasan dan kesepakatan khalifah pada waktu itu. Di zaman Nabi belum ada kalender. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu belum ada kalender. Baru di zaman Umar bin Khattab sudah ada kalender. Begitu Nabi alaihissalam sampai di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di satu perkampungan yang namanya Kuba. Kemudian Nabi menginap di sahabat Ansor yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari selama 3 hari 3 malam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagendakan membangun masjid. Dan masjid itu sudah dibangun. Kemudian masjid itu langsung disebut oleh Nabi sebagai Masjid Kuba. Jadi pas begitu Nabi sampai ke Madinah, agenda Nabi alaihissalam yang prioritas ketika itu
membangun masjid. Kenapa? Karena di masjidlah Islam ini akan bersinar. Disitulah tempat untuk menanamkan ketauhidan, memperbaiki urusan ibadah, menyampaikan ilmu pengetahuan, dan fungsi-fungsi masjid yang lain. Dibangunlah masjid, namanya Masjid Quba. Kenapa disebut Quba? Karena masjid tersebut dibangun di kampung yang namanya Quba. Nah, sehingga menjadi dasar bolehnya membangun masjid dengan dinisbahkan kepada nama kampung atau nama kota. Umpamanya misalkan masjid dibangun di Cikurubuk, dinamakan Masjid Cikurubuk, boleh. Atau misalkan masjid dibangun di satu kampung yang namanya Sindanggalih, Masjid Sindanggalih, tidak mengapa. Nabi alaihissalam juga ketika membangun masjid, langsung Nabi menyebut namanya Masjid Quba. Karena masjid itu tempatnya di Quba, 5 km dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Bahkan Nabi alaihissalam memberi keutamaan bagi kaum muslimin apabila sholat di masjid tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitih," barang siapa yang bersuci di rumahnya atau berwudu di rumahnya, summa ata Quba'an, kemudian datang ke Quba, fasalla raka'ataini, lalu salat 2 rakaat, kal umrati, maka itu bagaikan umrah. Nabi membiasakan ketika Nabi berada di Madinah untuk datang ke Quba pada hari Sabtu pagi-pagi, dan dia jalan kaki, ya. Itu keutamaan Masjid Quba. Para jamaah haji dan para jamaah umroh berkesempatan untuk berziarah ke masjid tersebut karena memang dekat dari Madinah. Ya, kalau saya tidak bawa jamaah, biasanya saya jalan kaki untuk 5 kilo, tidak terlalu jauh lah gitu. Oleh karena bawa jamaah, ya udah naik bis saja. Naik bis langsung sampai ke Quba, sholat 2 rakaat. Tapi Nabi SAW memberikan afdholiyah atau keutamaan berwudu dulu di rumah atau di penginapan. Tapi itu juga tidak menjadi syarat. Kalau di perjalanan Batak harus balik lagi ke rumah, kan tidak. Boleh kita berwudu di tempat wudu masjid tersebut. Nah, masjid dulu itu cepat dibangunnya, tidak seperti sekarang. Lama sekali masjid itu, ya. Kan memang masjid sekarang ini dikembangkan sehingga menjadi megah, kemudian banyak ornamennya, kemudian banyak komponennya yang dibutuhkan. Kalau dulu enggak, dulu mah enggak ada yang namanya keramik, dulu enggak ada yang namanya ubin, dulu enggak ada yang namanya apa, karpet atau kubah yang seperti megah-megah masjid-masjid biasa di kita ini, tidak ada. Dulu itu masjid cukup diberi tanda dengan pohon kurma, kemudian ditinggikan 1 meter atau lebih, kemudian atapnya dengan daun kurma, sudah selesai. Tidak ada pakai ubin, tidak. Tempat yang datar, tempat yang rata, kemudian dikasih tanda, disitulah masjid. Makanya ya di Bulughul Maram, di kitab-kitab fikih, sering saya nemukan bagaimana kalau kambing melewat di depan orang sholat. Saya bingung. Oh, ternyata memang di masjid itu suka ada yang masuk gitu, atau kucing gitu ya. Atau bahkan ada yang unik. Ja'a A'rabiyun, telah datang orang Arab, ya. Fabala pito ipati masjid, lalu kencing di pojok masjid. Maaf ya, kencing di pojok masjid. Fajajarahun nas, orang-orang mengusirnya, membentaknya. Pada pa'anhu Nabi alaihissalam, tapi Nabi mencegahnya karena orang itu tidak tahu menahu, kan? Tidak tahu apa itu najis, tidak tahu apa itu masjid, tidak tahu apa itu kotor dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi, udah siram aja dengan air, ya, beberapa ember, seperti itu. Coba sudah dibayangkan kan masjidnya seperti itu. Orang Arab saja waktu itu
belum mengerti itu masjid apa bukan gitu. Sehingga dia seenaknya aja cari pojok yang nyaman kali ngompor di situ. Nah, kemudian juga ada sahabat diantaranya yang suka mengusap ini mukanya setelah sholat itu. Jadi mengusap muka setelah sholat itu bukan ta'budiyah sebetulnya, bukan ta'budiyah, tetapi didorong dengan kebutuhan untuk mengusap, dikarenakan terdapat kerikil-kerikil yang nempel atau debu-debu yang nempel di mukanya, di jidat. Bagi sahabat mungkin yang tidak membawa sajadah yang terbuat dari kulit itu, Nabi alaihissalam memberikan rukhsah, keringanan lah bagi siapapun yang sholat untuk meniup cukup satu kali jika di depan ada kerikil. Kalau 2, 3 sampai beberapa kali, itu berarti sholat kalian disibukkan. Itu kata Nabi alaihissalam. Ya. Bahkan ada juga yang paling unik. Al-busaku khata'un wa kafaruha mukaffaruh. Meludah itu di masjid ketika sholat khata'un itu salah, kesalahan. Dan itu ada sanksi. Sanksinya apa? Menutup ludah itu. Menutupnya dengan apa? Biturab, dengan pasir. Berarti sholat ketika itu di atas pasir. Ya, kalau sekarang orang ingin meludah di masjid, wah harus pakai apa? Nah itu. Namun tetap bahwa di zaman Nabi juga masjid itu berkembang sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Dari segi fungsi, fasilitas, kebutuhan-kebutuhan berkembang. Apalagi kalau sekarang, coba lihat masjid yang paling gede sedunia atau tempat ibadah di mana? Makkah dan Madinah. Nabi alaihissalam berada di Kuba, kemudian membangun masjid yang namanya Masjid Kuba beberapa hari, ada yang menyebutkan 10 hari. Kemudian Nabi SAW berencana untuk membangun masjid di satu tempat yang bisa terjangkau oleh kaum muslimin dan berbagai daerah dari berbagai tempat. Setelah para sahabat mendengarkan bahwasannya akan membangun masjid di satu tempat yang lebih luas dari masjid yang ada, itu sampai berebutan itu para sahabat menarik tali unta. Ya Rasulullah, kami punya lahan, berapapun lahan yang diperlukan, kami siap untuk mewakafkannya, untuk memberikannya. Ditarik lagi ke pinggir kiri. Ya Rasulullah, kami pun juga punya lahan, berapapun lahan yang diinginkan, berapapun lahan yang dibutuhkan, maka kami siap untuk mewakafkannya. Itu sampai berebut gitu sahabat-sahabat Ansor itu ketika itu. Tapi Nabi alaihissalam berkata kepada para sahabat, tinggalkan atau lepaskan tali unta itu, karena unta ini saya perintah. Akhirnya unta itu berjalan. Tak lama kemudian si unta itu langsung depa. Tahu nggak depa? Depa itu apa? Ya, duduk. Si unta itu duduk. Kemudian Nabi alaihissalam berkata, disinilah masjid akan dibangun. Sahabat semuanya hidup, karena tempat itu adalah tempat yang dimiliki oleh sahabat kecil, ya, dimiliki oleh yatim yang namanya Sahal dan Suhel. Ya, Sahal, Suhel. Jadi kalau anak kemar itu pantas tuh dinamain Sahal Suhel, ya. Sahal Suhel itu yang tanahnya itu dibeli oleh Nabi alaihissalam. Disinilah. Maka Nabi alaihissalam bertanya, punya siapa ini? Punya Sahal dan Suhel. Ya. Dia anak yatim yang membutuhkan pembiayaan, ya, dari peninggalan ayahnya. Maka dibelilah lahan tersebut, ya, yang pantas tentunya. Dan Nabi alaihissalam sangat bijak, tidak memenuhi permintaan para sahabat,
untuk membangun masjid di lahan mereka. Bijak. Kenapa? Karena misalkan Nabi SAW kalau menerima dari sahabat fulan, bagaimana sahabat fulan? Ya, kalau menerima dari sahabat yang satu itu, bagaimana sahabat yang satu? Maka Rasul bijak ketika itu, bijaksana. Maka Nabi membelinya lahan tersebut, maka dibangunlah masjid yang namanya Nabawi. Masjid apa? Nabawi. Yang pertama dibangun cuman 50, kira-kira 50-60 meter pertama kali dibangun. Persis pembangunan masjid waktu itu seperti hanya pembangunan masjid biasa di Kuba. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu tohaga. Namun seiring dengan kebutuhan fasilitas-fasilitas di masjid itu, maka di zaman Nabi juga mengalami perombakan-perombakan Masjid Nabawi. Nah, kenapa disebut Masjid Nabawi? Nah, karena Nabi alaihissalam menyebutkan bahwa ini adalah masjidku, masjid Nabi. Ingat dalam sebuah hadis Nabi alaihissalam bersabda, "La tashuddur rihal illa min salasin." Kalian jangan memaksakan perjalanan yang jauh, ya, menuju suatu perjalanan yang jauh kecuali 3 saja. Pertama, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya kalau orang-orang berziarah ke berbagai masjid yang ada di tanah air atau di luar negeri, selain yang 3 itu sama derajatnya dengan masjid-masjid yang lainnya. Di kita kan kadang-kadang ada semacam tradisi penasaran, ya. Mudah-mudahan hanya sebatas penasaran. Tidak ada keyakinan atau anggapan di situ utama. Wah, di Depok ada masjid kubah emas, bring kadar itu, gitu ya. Mudah-mudahan hanya sebatas penasaran ingin melihat kubahnya. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan bahwa apabila sholat di situ kita akan mendapatkan keutamaan ini, keutamaan itu, keutamaan ini, gitu. Itulah bid'ah. Wah, di Lahore atau di Pakistan ada masjid yang biasa dipakai untuk istimah. Ya, kedudukan masjid itu sama dengan masjid di kita. Kenapa kita harus bersemangat memaksakan untuk mendatangi masjid tersebut? Karena kata Nabi alaihissalam hanya 3 saja: Aqsa, Haram, Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, selanjutnya Nabi alaihissalam membangun Masjid Nabawi yang lebih representatif ketika itu. Dari sisi tempat, kaum muslimin yang ada di Madinah Al-Munawwarah bisa datang langsung ke masjid tersebut dari berbagai daerah. Strategis sekali, ya. Nah, disitulah Nabi alaihissalam menanamkan ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam itu ditanamkan di masjid awal-awal. Di mana? Di masjid. Baru setelah 400 tahun ada madrasah, ada universitas. Coba universitas yang pertama dibangun di dunia Islam apa? Al-Azhar tahun 1001. Tahun 1001. Ya, berarti sudah berapa tahun? Sudah 1000 tahun lebih. Kemudian yang kedua Al-Qurawiyun di Tunis. Kemudian yang ketiga Cordova, di mana? Di Eropa, di Spanyol. Nah, kita kembali bahwa Nabi alaihissalam menanamkan, mengajarkan ajaran Islam itu di masjid. Dan Nabi alaihissalam memperkokoh dan memperkuat akidah kaum muslimin seiring dengan turunnya wahyu, menyampaikan kepada mereka tentang hukum-hukum dalam ajaran Islam di masjid. Di mana? Di masjid. Nah, oleh karena itulah maka masjid itu ketika zaman Nabi multifungsi. Ketika banyak para santri yang berdatangan untuk menimba ilmu kepada Nabi alaihissalam, tetapi mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, maka Nabi SAW membuat fasilitas di dalam masjid
supaya para santri atau supaya para sahabat yang menimba ilmu langsung kepada Nabi Alaihissalam itu mendapatkan tempat yang layak. Mun panas kayuhan, lamun hujan, lamun panas kayuhan, lamun hujan juga sama, ya kayuhan gitu. Maka tempat itu namanya sufah. Namanya apa? Sufah. Kenapa tempat itu disebut sufah? Karena tempat itu ditutup dengan kulit hewan, sehingga apabila panas dirasa tidak terlalu panas di dalam. Apabila dingin dirasa tidak terlalu kedinginan. Sengaja oleh Nabi Alaihissalam. Dan sahabat-sahabat yang berada di sufah itu, itulah sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi Alaihissalam, menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu min ahli sufah, mewakafkan waktunya untuk menimba ilmu langsung dari Nabi Alaihissalam. Karena Nabi kan rumahnya menempel dengan masjid. Nabi itu rumahnya menempel dengan masjid. Jadi Abu Hurairah pernah dia bercerita, ya, bahwa aku bersama Nabi terus menerus, kemanapun Nabi berangkat aku selalu ada mendampinginya. Nabi Alaihissalam makan, aku pun juga makan. Nabi tidak, aku pun juga tidak. Makanya wajar kalau Abu Hurairah banyak menerima hadis dari Nabi Alaihissalam dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar, dibandingkan Utsman, dibandingkan Ali. Khulafaur Rasyidin. Karena memang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu lebih banyak mengurusi urusan umat yang lebih besar ketika itu. Sedangkan Abu Hurairah hanya langsung menimba ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mewakafkan waktunya untuk tidak diberikan kepada urusan dunia. Tidak. Nah itu sampai begitu. Jadi kalau sekarang mungkin namanya santri lah, ya. Santri talaki. Tapi sekarang sudah pada jarang. Sudah pada jarang sekarang. Karena memang didorong dengan berbagai macam keperluan dan kebutuhan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyuruh kepada sahabat yang sakit, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, terkena luka, supaya dirawat di masjid. Dirawat di mana? Supaya dirawat di masjid. Kata Nabi, supaya aku lebih dekat mengontrolmu, maka rawatlah dia di masjid. Rawat di masjid. Berarti masjid berfungsi untuk apa? Boleh untuk merawat orang sakit. Dan juga dalam sejarah diceritakan bahwa para sahabat juga ternyata di masjid itu suka main sermon. Sermon, kalau sermon itu main pedang, latihan. Ya, kalau main pedang atau latihan pedang itu namanya, kalau zaman dulu itu latihan perang. Nah di masjid. Tapi jangan ditiru di masjid-masjid kita di sini. Soalnya nawan. Karena kalau sekarang itu latihan perang pakai pedil. Bisa hancur jendela ya. Kalau dulu latihan perang pakai apa? Pakai pedang. Jadi banyak fungsinya masjid ini. Samping fungsinya pengajian, samping ibadah yang 5 waktu, juga bisa dipakai rawat, juga bisa dipakai nginap untuk ahlu sufah, juga bisa dipakai segala hal yang memang dibutuhkan di masjid. Namun meskipun demikian, Nabi Alaihissalam memberikan peringatan kepada umatnya agar jangan melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan fungsi masjid. Satu, jual beli di masjid tidak boleh. Datang ke masjid papangih jeung babaturan, bah kabedaran saya teh ke neneangan barang anu edi kurang langsung. Nah, barangnya ke saya ya. Transaksi di situ. Kita lihat, ngadoakan Allah Subhanahu wa taala semoga jual belinya tidak mendapatkan keuntungan sebagai sanksinya. Nggak boleh. Karena apa? Masjid tidak dibangun untuk itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang kedua, masjid juga tidak boleh dipakai untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Ya, kecopetan di Cikurubuk diumumkan di masjid, di Masjid Lemurna. Ya, pengumuman si Fulan kehilangan dompetnya karena kecopetan. Nah, kalau kita mendengar hal seperti itu, maka kita berdoa kepada Allah, semoga tidak ditemukan. Gitu. Kemudian juga menagih hutang di masjid, ya, tidak benar. Kalaupun memang ada yang menagih hutang di masjid, bayar setengahnya, ya, seperti itu. Tapi jangan dijadikan alasan, ke masjid terus supaya ditagih hutang, nah bayar setengahnya, cek dalil. Seperti itu. Apalagi sampai masjid untuk dikotori, sampai masjid untuk najisi dan sebagainya, ya. Nah, kemudian agenda Nabi SAW ketika di Madinah, ya, dan itu Nabi SAW banyak dilakukan di masjid. Pertama, seperti tadi taklim, pengajian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, agenda Nabi SAW yaitu mempersaudarakan siapa? Mempersaudarakan Al-Ansor dan Muhajirin. Ta'akhir, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Persaudaraannya didasarkan atas din, atas agama, atas akidah, sehingga dari persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor melebihi saudara senasab, melebihi saudara sedarah. Ada yang punya lahan 50 tombak dibagi dua, sudah buat Muhajirin kamu si A 50, buat Ansor 50. Ada yang punya aset, umpamanya misalkan kalau sekarang mah toko, ya dikasih dibagi dua. Ada yang punya aset apapun dikasih dibagi dua. Sampai-sampai ada yang punya istri lebih kan, ada yang diceraikan kemudian disuruh untuk ditikah. Itu kaum Muhajirin teh ulang itu, ya ngahulang wae teh jika koyok nikah, geus tangnya kuring istri lebih dari sekian, sok pilih mana anu anjeun. Sampai seperti itu, sehingga saya untuk menggambarkan di dalam tulisan beliau tidak pernah ditemukan generasi sehebat, seindah, sebagus seperti generasi pada zaman Nabi SAW. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tidak pernah ditemukan dulu sebelum Nabi diutus, dan juga belum pernah, tidak akan ditemukan setelah Nabi SAW diutus. Tidak. Maka Nabi menyebut khairul qurun qarni, sebaik-baik zamanku adalah zamanku. Sebaik-baik zaman adalah zaman Nabi SAW. Lain lagi kalau Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk orang yang paling kaya di zaman Nabi SAW. Tetapi mereka para muhajirin itu ketika datang ke Madinah tidak ada lagi yang disebut dengan kaya. Orang muhajirin ketika datang dari Mekah ke Madinah tidak ada lagi disebut dengan kaya. Kenapa? Mereka hijrah datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, kepaku cekrang. Mereka tinggalkan aset, mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan jongkok, mereka tinggalkan kebun, mereka tinggalkan tanah, bahkan rumah. Lillahi, hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Di Mekahnya itu orang kaya, tapi hijrah ke Madinah. Tapi aya oke hijrah anu karena awewe. Hijrahnya Ummu Qais. Ya kan kalau dulu mah di permulaan Islam, ya yang namanya suami muslim, istrinya kadang-kadang masih musyrik, masih kafir. Ibunya muslim, ibunya kafir, anaknya muslim. Karena itu di permulaan Islam. Nah sekarang ada Ummu Qais dengan Abu Qais itu sudah menjalin, ya, bahkan sudah tunangan. Cuman Abu Qais belum masuk Islam, Ummu Qais sudah masuk Islam.
Nah, ketika hijrah ini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka Ummu Qais berhijrah lillahi wali rasul, karena Allah dan karena Rasulnya. Dia tinggalkan pacarnya, tunangannya tinggalkan, yaitu Abu Qais. Ternyata setelah Abu Qais tahu bahwa Ummu Qais itu hijrah, agar apa? Akhirnya dia juga hijrah. Namun Abu Qais itu hijrahnya hijrah apa? Limra'atin tunkihuha. Hijrahnya bukan karena Allah, hijrahnya bukan karena Rasul, tapi hijrahnya karena istri yang akan ditikahinya, yaitu Ummu Qais. Makanya ada hadis innamal a'malu bin niat. Kemudian hadis selanjutnya, ya, faman kana hijratuhu limra'atin tunkihuha, barang siapa yang hijrahnya karena perempuan yang ingin ditikahinya, maka dia tidak akan mendapatkan hijrah, pahala hijrah apapun selain daripada niatnya yang tadi. Nah gitu. Nah kemudian Rasul mempersaudarakan, ngadulurkeun, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Persaudaraannya lebih dan melebihi persaudaraan senasab. Itu betul amal Rasul itu, si sahabat bulan dengan sahabat bulan, Abdurrahman bin Jam'u dengan Anu disaudara-saudarakan. Abdurrahman bin Auf pernah ditawari untuk ditawari modal, usaha, tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Abdurrahman bin Auf minta ditunjukin di mana pasar. Nah, kemudian ditunjukin kepada Abdurrahman bin Auf pasar. Nah di situ dia mengamati potensi apa yang menjadi peluang bagi bisnis lah, gitu, bagi bisnis. Nah ternyata ada sesuatu komoditi yang diperlukan harian oleh orang-orang, namun itu disepelekan. Nah bagi Abdurrahman bin Auf itu dijadikan potensi, dijadikan peluang itu. Coba apa? Talinya kan terbuat dari kulit untuk mengikat karung, ya, untuk mengikat barang-barang. Abdurrahman bin Auf mengamati sampai sejauh itu. Inilah utek bisnis itu luar biasa beliau. Nah kemudian setelah itu diamati, nah disitulah dia melakukan tindakan-tindakan atau action untuk berbisnis. Dia kumpulkan tali itu, apakah itu dengan cara mengupah dan lain sebagainya. Dia kumpulkan tali, kemudian tali itu dilepas, dijual, dan cukuplah modal bagi Abdurrahman bin Auf. Dan disitulah Abdurrahman bin Auf memulai berbisnisnya sampai menjadi kaya raya, tidak terhitung untanya juga. Sepeninggalan Nabi atau wafatnya Nabi SAW, keluarga Nabi SAW dijamin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Luar biasa. Kemudian setelah dirasa kaum muslimin sudah menjadi kuat, sudah bersaudara antara Muhajirin dan Ansor, ya. Nah, kemudian di kalangan Ansor sendiri ada dua suku yang berseteru ratusan tahun, sudah akur, sudah dipersaudarakan karena mereka menganut agama Islam. Musuh bebuyutan Aus dan Khazraj tapi dengan Islam menjadi saudara, ya, yang sangat baik. Sudah dirasa kuat kaum muslimin. Disitulah Nabi alaihissalam membuat manuver. Manuver apa? Manuver kepada orang Quraisy. Nabi tahu bahwa orang Quraisy itu suka berdagang ke Syam. Simpuring badai naros. Syam yang dimaksud itu sekarang negara apa? Nabi kan sering menyebutkan Syam. Syam yang dimaksud sekarang itu negara apa? Ada 4 Bapak. 1 Suriah, yang kedua Lebanon, yang ketiga Palestina, dan keempat Jordania. Itu Syam. Itu apa? Negeri Syam. Nah, orang-orang musyrik atau orang-orang Quraisy itu suka berdagang ke mana? Ke Syam.
Mereka suka mendapatkan keuntungan yang banyak sepulang dagang dari Syam. Nah, pulang dagang dari Syam itu melintasi jalur-jalur yang dekat dengan Madinah, karena memang Syam itu dekat Jordania, sedangkan Jordania itu berbatasan dengan Madinah. Nah, disitulah Nabi mengutus beberapa divisi, ada 5 divisi, oleh para sahabat dipimpin masing-masing divisi untuk mengganggu mereka. Untuk apa? Mengganggu mereka. Nah, kenapa kok diganggu? Itu kan namanya membegal dan lain sebagainya. Tidak. Ikhwatul iman, bahwa para sahabat itu meninggalkan kota Mekah, juga meninggalkan apa? Rumah, meninggalkan aset, kemudian juga meninggalkan kampung halaman. Kemudian mereka mengganggunya sangat berlebihan. Agama ini seolah-olah dipadamkan oleh mereka, padahal tidak akan padam-padam. Nah, disitulah Nabi Alaihissalam membuat manuver supaya mereka terpancing. Ternyata memang benar. Ketika oleh Nabi Alaihissalam diutus para sahabat untuk mencegat mereka, mereka langsung panik datang ke Mekah, menyampaikan kejadian-kejadian di perjalanan, bahwa ternyata sekarang berdagang itu tidak aman, bahwa nyata sekarang Muhammad dengan umatnya dan pengikutnya itu selalu menjadi penghalang dan mengganggu bisnis kita. Bayangkan para pedagang yang sudah terbiasa membuka lapak di Syam dan memperoleh keuntungan banyak, kemudian ada gangguan, mereka berkorban untuk mengamankan situasi. Betul nggak? Jangankan dalam event besar, di Cikurbuk saja selalu pengamanan itu ada, padahal itu hanya sebagai pedagang kaki lima. Ketika lapaknya diganggu, mereka berupaya berkorban supaya bisa aman. Nah, orang musyrik Quraisy, orang Quraisy juga demikian. Akhirnya mereka itu panik, kemudian mereka itu berkumpul, ya, para pedagang, para saudagar itu semuanya sepakat untuk berkorban harta demi pengamanan. Caranya bagaimana? Kita serang Madinah, serang Muhammad, kan gitu. Bayangkan pengorbanan mereka untuk mengamankan itu, emasnya, untanya, budaknya, segala peralatan-peralatan perangnya sudah dipersiapkan, sampai terkumpul pasukan 1000 lebih. Ketika itu terkumpul pasukan berapa? 1000 lebih. Pemukanya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka datang dari Mekah menuju Madinah, berangkat dari Mekah menuju Madinah. Dalam surah Al-Anfal disebut batoron wari'an nas, dengan penuh kebanggaan, ya, dan ingin dilihat oleh orang-orang bahwa ini adalah pasukan yang sangat kuat. Targetnya adalah Muhammad dengan kaum muslimin. Datang. Nabi Alaihissalam mendengar bahwasanya pasukan sudah disiapkan dari Mekah menuju ke Madinah, maka Nabi bermusyawarah, kemudian menyambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Badar, kurang lebih 180 kilo dari Madinah, kalau dari Mekah 320-an. Disitulah terjadi pertempuran. Dalam surah Al-Imran ayat 4 ayat 6, di situ dua kelompok. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dua kelompok yang bertemu. Laqad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Dan sungguh telah terjadi bentrokan antara dua kubu di jalan Allah, kemudian kubu di jalan kafir. Allah perlihatkan itu. Nah, itu perang Badar, dan perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslim. Nah, kemenangan perang Badar itu Allah menyebutkan ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena pada waktu itu, kalau diukur dengan kekuatan persenjataan dan jumlah
Tidak mungkin kaum muslimin melawan dengan jumlah yang begitu banyak, 300 melawan 1000. Tidak mungkin. Pasukan kaum muslimin, kavalerinya cuma 2, kudanya, untanya cuma 60 ekor. Dari 300 itu berarti setiap unta ditunggangi oleh 2, kadang 3 orang. Peralatannya sangat sederhana. Sebenarnya Nabi SAW ketika itu hanya bermodalkan iktikad kuat, tawakal kepada Allah dan berdoa. Itu. Kalau kita melihat keadaan musuh luar biasa jumlahnya, tapi Allah memenangkan. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan sungguh Allah telah menolong, telah membantu, memberikan kemenangan kepada kalian semua. Bi Badrin, di Badar, wa antum azillah. Sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan lemah iman, bukan lemah akidah, tapi lemah di sini adalah jumlahnya sedikit, persenjataannya juga ala kadarnya. Kemudian ayat yang ketiga atau tanda kekuasaan yang ketiga, itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ya, memberikan rasa ngantuk kepada kaum muslim. Yugosikumul nu'as. Ingat, ketika aku menanamkan rasa ngantuk kepada kaum muslim, supaya apa? Supaya tenang. Nah, kenapa Allah menanamkan rasa ngantuk kepada kaum muslimin? Bayangkan, para sahabat itu manusia biasa. Disitulah ada fitrah gentar, ada fitrah rasa takut, ada fitrah miris. Disitulah manusia. Jadi ketika berhadapan dengan musuh yang begitu banyak, pasti itu ada gentar. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa ngantuk. Supaya apa? Supaya tenang. Ai bari jeung nunutan mah tenang we. Mata kuat iman ya. Anu nunutan itu berarti tenang hatena. Laras. Tenang gitu. Anu nunutan berarti tenang gitu hatena. Mau dina Jumaah rek anu teu tenang kumaha tuh di imah bebersih, make baju bersih, make sesengitan, mandi heula jama. Datang ke masjid teh bersih kan masjid teh. Oh nu ganggu, oh nu noya-noya acan, oh nu nanya-nanya acan. Tuh wisila dah 5 menit atau 3 menit ngalehek. Berarti tenang hatena teh. Tenang. Nah, dalam tenang mau bisa sare. Ketika seseorang itu sulit tidur, berarti gelisah, tidak tenang, tidak tentram, maka diberi obat tenang, sare deui. Minta oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan Badar itu diberi rasa ngantuk supaya tenang, supaya tenang menghadapi. Kemudian tanda-tanda yang keempat kekuasaan Allah pada pertempuran itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan yang tidak kelihatan oleh para sahabat, tetapi musuh melihatnya. Malaikatul musawwimin. Para malaikat yang disamakan wajahnya dengan para sahabat. Pandangan musuh itu sama, sehingga si musuh itu pas melihat pasukan kaum muslimin itu geningan lupa gitu. Padahal itu adalah malaikat. Dan kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Jadi kalau kita simpulkan dalam satu pertempuran ini, kemudian kita kaitkan kepada kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa pertama yang namanya kemenangan dan kemerdekaan itu hak Allah, dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, bukan karena kekuatan, bukan karena jumlah banyak. Buktinya di perang Badar Allah tegaskan, laqad nasarakumullahu bi Badrin. Aku telah menolong, memberikan pertolongan kepada kalian dan kemenangan bi Badrin wa antum atilah. Padahal kalian itu sedikit, padahal kalian itu lemah. Coba bayangkan bangsa Indonesia ketika itu melawan sekutu penjajah Belanda, ya, sekutu di situ nikah di dalam company, di situ ada Amerika, di situ ada England, di situ ada Australia dan sebagainya. Mereka sudah punya kapal selam, mereka sudah punya jet-jet tempur, mereka sudah punya tank-tank baja, bedilnya juga otomatis semua, terlatih dan sebagainya. Di kita punya senjata, ya, merebut dari Jepang. Umumnya malah kadarnya, kadang awi dijadikan bambu runcing.
kadang ku tomak, kadang ku bedok, kadang ku ketepean. Tapi kita mendapatkan kemerdekaan dan kemenangan itu atas siapa? Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya proklamator pertama Republik Indonesia, Soekarno, ya, ketika membacakan butir-butir proklamasi, coba bayangkan apa itu? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan begini, berkat persatuan dan kekuatan bangsa Indonesia, tidak, tapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka. Kenapa? Kalau bukan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan menang. Nah, oleh karena itulah kemerdekaan itulah amanah dari Allah yang harus kita syukuri. Tetapi juga kita introspeksi. Kenapa kita harus berintrospeksi? Para pejuang dan para pahlawan dahulu ketika mereka bertempur dan melawan penjajah, mungkin dalam hatinya, dalam niatnya, jangan sampai generasi anak cucu kami nanti setelah kami ini berjuang mengalami kepahitan seperti kami ini. Dahar hese, baju dina kadut, oke dianggap halus, sangu dicampur, dioplos jeung oyek. Tek sekolah, apalagi mau sekolah susah. Kalaupun orang yang sekolah itu orang yang punya garis keturunan priai dan sebagainya. Nah, mereka para pahlawan itu berjuang agar cucunya nanti anak cucu tidak seperti itu. Jadi kalau sudah merdeka 76 tahun masih juga susah sekolah, biayanya juga mahal, urusan kesehatan juga mahal, banyak pengangguran atau banyak gelandangan dan pengemis. Kita introspeksi, kemerdekaan itu apa disalahgunakan atau kurang amanat atau gimana gitu. Seperti itu. Kesenjangan terutama, ada seseorang ya, secara pribadi individu memiliki kekayaan yang begitu banyak, 600 triliun, bayangkan. Di satu sisi rumah orang pakai kardus, di satu sisi tidak punya rumah, di satu sisi sangat miskin, sangat menderita dan sebagainya. Ini 76 tahun kita sudah merdeka. Nah, kita juga harus introspeksi. Ikhwatul iman, barangkali hikmahnya disitulah, ya, dari sirah dan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang kita ambil dari agenda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah dan hijrah. Dan sebetulnya kalau waktunya masih luang, ada beberapa poin lagi yang penting, bahwa Nabi mengirim surat ke berbagai imperium yang ada pada waktu itu. Mengirim surat ke Romawi, mengirim surat ke Persia, mengirim surat ke Mesir, ke Yaman, dan sekarang ke negara-negara Teluk. Semuanya diajak oleh Nabi agar masuk Islam. Dan reaksi mereka berbeda-beda. Ada yang lunak, ada yang mengapresiasi, bahkan ada yang keras seperti Raja Persia, sama sekali menolak dan suratnya itu dicabik-cabik. Maka Nabi berdoa kepada Allah, semoga negara ini, kerajaan itu dicabik-cabik seperti dicabik-cabiknya surat ini. Kenapa Nabi SAW mengirim surat mengajak mereka masuk Islam? Karena Nabi rahmatan lil alamin. Diutus bukan untuk orang Arab saja, tapi diutus untuk manusia sedunia. Jadi kalau Nabi tidak mengirim surat mengajak masuk Islam, fama balad dari salatah. Apa gunanya Rasul sebagai penyampai kalau tidak disampaikan? Atas disampaikan Nabi SAW. Replika-replikanya masih ada sekarang surat. Isi-isi suratnya juga masih lengkap. Ya, insya Allah kedepannya kita akan bahas tentang perkembangan umat Islam yang dibangun oleh Nabi SAW. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.